Debat panas juga terjadi antara Rocky Gerung dengan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Rahmat Bagja meyakini bahwa data rekapitulasi di aplikasi Sirekap tak perlu digubris karena sudah ada penghitungan secara manual. Sementara Rocky Gerung menilai jika aplikasi Sirekap merupakan alat bantu vital jika digunakan dengan jujur. Rocky juga menegaskan perencanaan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024 dimulai sejak putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal? Di mana diterangkan? Undang-undang, Pak. Undang-undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya yang dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Lo justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Lo dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Negara tidak mempercayai negara. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Nafasnya alat masih bantunya ada. vital. Jangan dibalik. Suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar. Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Jokowi kemudian bagi nafas, aneh banget lah. Cara berpikir, gini ya. Itu logiknya aneh itu. Ya, saya terangin di mana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu mengatakan banyak kejanggalan dari awal hingga akhir pemilu. Adian juga menegaskan bahwa kecurangan tidak hanya dilihat dari angka-angka dan negara harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang saat ini terjadi. Itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke. Ketemu kecurangan pemilu. Ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya, mau tidak mau, dorong aja dia hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini Adian nih, bukan Pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan Pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang caleg DPR RI. Berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara.
Itu baru adian. Gimana Karena lo begini. Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya. Kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini man. Itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, buka begini, undang-undang Bang. penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut yang saya harus harus ada dipahami. langkah hukum ketika negara